Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 8 SMP Kartika 49. Di video ini kita akan membahas tentang bab ke-8, yakni tentang meneladani Rasulullah. Dari para rasul yang menjadi rukun iman dari 6 rukun iman itu. Salah satu rukun imannya yakni meneladani para nabi dan rasul. Sebelumnya perlu saya ulang kembali ya, dulu mata pelajaran PAI materinya di SD kelas berapa? Kelas 1 ya, kelas 2 itu. Tentang rukun iman, yakni rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Kalau rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua kepada para malaikat, ketiga kepada kitab-kitab suci, yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, di video ini di kelas 8 kita akan mempelajari tentang beriman kepada para nabi dan rasul. Bisa kalian buka di LKS bab ke-8 halaman 11. Di situ ada makna iman kepada para Rasulullah. Perbedaan nabi dan rasul ini harusnya kita tahu ya sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena nabi dan rasul itu dua hal yang berbeda, walaupun ada persamaannya. Persamaannya adalah para nabi dan para rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tapi kalau nabi itu wahyunya digunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau nabi wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril itu dipakai sendiri. Sementara Rasul, wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril itu digunakan untuk diri sendiri dan disampaikan kepada umat. Seperti itu. Di kita banyak yang tahu bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada 25. Itu yang wajib diketahui ya. Ada di LKS, bisa sampean baca sendiri. Akan tetapi jumlah Nabi tidak hanya 25. Jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Jadi 124.000 nabi. Dari 124.000 orang nabi itu yang diangkat menjadi rasul ada 313. Itu bisa sampai tambahkan. Dari 313 rasul ini yang wajib diketahui umat Islam ada 25. Dan dari 25 orang nabi rasul yang wajib diketahui yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulul azmi ada 5 orang. Apa Pak ulul azmi itu? Ulul azmi itu adalah nabi dan rasul yang ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah memiliki ujian yang paling berat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulul azmi ada 5 orang. Dari 5 orang ulul azmi ini yang paling utama yang menjadi pemimpin dari para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di halaman 11 itu ada salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 165. An-Nisa ayat 165. Bisa kalian lihat LKS-nya. Ada tulisan QS, itu kependekan dari Quran surat An-Nisa, itu nama suratnya. Kemudian ada garis miring.
angka 4. Nah, angka 4 itu bukan nomor ayat. Angka 4 itu adalah nomor surat. Jadi An-Nisa itu adalah surat urutan keempat dalam Al-Quran. Ayatnya yang keberapa? Ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Shadaqallahul azim. Di situ Allah menjelaskan, Allah berfirman bahwa rusulan mubasyirina, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira. Berita gembira untuk siapa? Tentu untuk orang-orang yang mau beriman dan bertakwa. Iman itu percaya, takwa itu pelaksanaan dari iman, realisasinya, buktinya daripada iman itu disebut takwa. Bukan takwa itu baju takwa, bukan. Apalagi yang dari Kediri ada tahu takwa, bukan itu. Kemudian wa mundhirina, dan pemberi peringatan. Nah, Rasul itu memberi peringatan. Rasul memberi peringatan, namanya saja peringatan, bukan ancaman. Jadi kalau orang yang lupa diingatkan, orang yang salah diingatkan. Ya namanya manusia, ada salahnya, ada khilafnya, ada lupanya, itu diingatkan oleh para rasul. Diingatkan menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diteladankan atau yang dicontohkan para nabi dan rasul itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan, bukan ancaman. Nah, sementara kalau kita lihat akhir-akhir ini di sosial media, entah itu di YouTube atau di Line atau di Instagram atau berbagai macam sosial media lainnya, banyak pendakwah, banyak mubalik agama Islam yang dalam ceramahnya itu tidak memberikan kabar gembira, tidak memberikan peringatan, malah memberikan ancaman. Jadi malah mengancam sana, mengancam sini, memfitnah sana, memfitnah di sini. Nah, itu bukan meneladani Rasul, bukan meneladani sifatnya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, kalau ada mubalik yang seperti itu, mubalik yang malah memecah belah umat, ceramahnya marah-marah, teriak-teriak nggak jelas, tidak usah diikuti. Siapapun mereka tidak usah diikuti. Karena Rasul, karena Nabi tidak pernah berdakwah semacam itu. Wali Songo pun yang ada di Indonesia juga tidak pernah berdakwah semacam itu. Wali Songo berdakwah di Indonesia dengan santun dan dengan penuh kelembutan, sehingga sampai saat ini Islam bisa berdampingan dengan agama yang lain di Indonesia di bawah payung yang namanya Pancasila. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Nah, jadi para rasul, para nabi itu memberikan hujjah, memberikan dasar argumentasi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan agama ini adalah agama yang benar. Yang kita ikuti ini adalah agama yang memang benar, masuk akal, rasional, enggak ngarang. Sehingga ketika orang didakwahi oleh Rasul, didakwahi oleh Nabi, tidak ada alasan untuk tidak ikut jika orang itu adalah orang yang mau berpikir, jika orang itu adalah orang yang mau menggunakan akal sehatnya untuk merenungkan apa yang disampaikan para Nabi dan Rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke. Bisa kalian buka halaman 12, ada sifat-sifat para rasul. Halaman 12 itu yang pertama, sebagian kita juga sudah sering mendengar lewat ceramah-ceramah itu, kita hanya mengulang saja ini. Yang pertama ada sifat siddiq, yang kedua ada sifat amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Siddiq artinya jujur atau benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan apa adanya. Yang keempat fatonah artinya cerdas. Semuanya ini bisa kita teladani. Satu saja kalian meneladani dari empat ini, maka kita akan menjadi orang baik. Satu saja, salah satu saja. Coba.
Kita teladani kejujurannya para nabi, kita teladani amanahnya para nabi, kita teladani tablignya para nabi, dan kita teladani kecerdasannya para nabi. Tuh Pak, nabi kan cerdas, nabi kan pinter. Iya Pak, wong nabi. Kan begitu di pikiran kita. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, yang kita teladani bukan kecerdasannya, tapi cara para nabi berusaha untuk mengingat dan mendakwahkan ajaran Islam melalui cara yang cerdas. Mengingat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian mendakwahkan kepada para umatnya dengan cara yang cerdas, dengan cara yang bijaksana. Makanya di LKS kalian, arti dari fatonah itu ada pandai, ada cerdas, ada bijaksana, dan tidak pelupa. Itu. Nah, kita bisa meneladani beriman kepada para nabi dan rasul itu. Yang pertama di bagian 3 ada A, berkata jujur dan benar dalam keadaan apapun. Apapun resikonya jujur. Kalau Nabi mengatakan, Nabi mencontohkan kulil haqqo walau kana murra, katakan yang benar walau masih gak enak, tetap jujur. Apapun resikonya jujur, karena di balik kejujuran itu nanti akan ada kebahagiaan, akan ada keberkahan, akan ada hikmah positif yang kita dapatkan. B, menjaga amanah yang dipercayakan orang lain. Menjaga amanah, kita dikasih HP sama orang tua, dikasih duit sama orang tua, dikasih kepercayaan oleh orang tua, menjaga sesuatu, diamanai sesuatu, kita jaga dengan baik. Kita jaga dengan baik, kita pergunakan semestinya, kita pergunakan sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua kita. Contohnya, kita dikasih HP buat belajar, kita dikasih HP buat ikut sekolah, ya cok dikai HP nan terus, sing gak bermanfaat. Contohnya, dikai main game, digawe chatting sing gak jelas, digawe nonton video ning YouTube sing gak beres. Nah, saya tidak melarang kalian main HP, saya tidak melarang kalian itu main game, saya tidak melarang kalian nonton video. Gunakan sebaik mungkin, gunakan sebijak mungkin, sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan orang tua. Oke. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kebenaran atau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ojo medit. Kalau kalian misalnya di sekolah, temannya bisa A, tidak bisa pelajaran B, sementara kalian bisa pelajaran B, ajari temannya. Itu salah satu caranya. Kemudian yang bagian D, rajin belajar agar menjadi muslim yang pandai dan cerdas. Rajin belajar. Belajar tidak harus lama, yang penting kalian istiqomah. Artinya walaupun sedikit belajar kalian itu jalan. Belajar sehari misalnya 15 menit membaca, kemudian 15 menit mengerjakan tugas. Insya Allah kalau kalian fokus selesai itu. Yang membuat tidak selesai adalah ketika tidak fokus dalam belajar dan tidak istiqomah, gak lihat jadwalnya, kemudian apalagi gak siap bukunya, tidak siap alatnya, dan seterusnya. Itu yang membuat nanti akan ketinggalan, akan telat dalam mengumpulkan, dan seterusnya. Nah itu. Kemudian di halaman 13, kita cepat saja karena sebagian sudah saya sampaikan. Ada tugas para nabi dan rasul. Yang nomor 1 dan nomor 2 yang di samping gambar Al-Quran itu loh. Yang nomor 1 dan nomor 2 sudah saya singgung tadi di awal, yakni menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman, kemudian memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar, memberikan peringatan. Yang ketiga adalah menjelaskan bahwa mereka diutus untuk rahmat seluruh alam. Rahmat seluruh alam ini artinya semua yang ada di dunia ini berada dalam kasih sayangnya Nabi dan Rasul. Rahmat itu artinya kasih sayang. Makanya Nabi itu selalu mendoakan umatnya. Nabi gak ngamuan, tidak mudah marah. Kembali lagi ke yang tadi, kita contoh perilaku Nabi, sifat Nabi, contoh dari Nabi yang mana beliau baik, kasih sayang kepada umat,
bukan marah-marah gak jelas, bukan ceramah dengan memfitnah sana memfitnah sini, bukan. Begitupun kita. Kemudian yang keempat, menjelaskan cara pengabdian diri kepada Allah. Artinya bagaimana cara kita beribadah. Sholat itu biasa carane baca Quran itu biasa, carane wudhu itu piye. Nah, itu dicontohkan para nabi dan rasul. Yang kelima, menjelaskan aturan memelihara kehidupan. Artinya kita bersosialisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Simpelnya, akhlak kita bagaimana terhadap orang lain. Itu yang diajarkan Nabi. Kemudian nomor 6, menjelaskan bahwa manusia perlu bekerja untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kita perlu bekerja untuk kehidupan dunia, artinya kita perlu cari duit, kita perlu cari uang, cari dunia, cari harta. Itu perlu. Tapi jangan lupa untuk kehidupan akhirat. Sebagian dari harta kita sedekahkan, kita zakat, kita infak, kita berikan untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkan. Itu bekerja untuk dunia tapi tidak melupakan akhirat. Itu contohnya. Kemudian yang nomor intinya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak artinya tata krama untuk manusia. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan di video awal ini. Nanti akan ada video lanjutan, video yang kedua. Untuk tugasnya bisa dicek di blog ya, untuk tugasnya. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.